Selamat sore, berjumpa kembali pada mata kuliah Ekowisata bagi mahasiswa program studi Magister Sains Pertanian. Pada perkuliahan minggu ini kita akan membahas modul 4 dengan topik model ekowisata perdesaan, pertanian, dan bahari. Modul ini akan kita bahas dalam satu kali pertemuan pada hari ini. Tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan model-model ekowisata perdesaan, pertanian, dan bahari. Bahasan dalam modul ini terdiri dari 3 materi. Yang pertama, ekowisata perdesaan. Kemudian yang kedua, ekowisata berbasis pertanian. Dan yang ketiga, ekowisata bahari. Pertama kita bahas ekowisata perdesaan. Pariwisata pedesaan ini dikenal juga sebagai salah satu bentuk pariwisata alternatif, di mana pada era postmodern, di mana pariwisata telah menjadi bisnis jasa berskala besar dan mengglobal, desa dan perdesaan dipandang tidak hanya sekedar memiliki fungsi produksi dari bercocok tanam, memelihara ternak, memanen hasil hutan, dan juga mengolah sumber daya alam lainnya. Sesungguhnya, desa dan perdesaan ini menawarkan situs-situs pariwisata yang otentik, sehingga desa memiliki fungsi penting sebagai tujuan wisata. Sebagai tujuan wisata, desa dan perdesaan menawarkan beragam daya tarik dan atraksi wisata alam beserta dengan budaya yang menyatu erat dengan alam, adat istiadat, dan tradisi. Nah, di sini desa dan perdesaan adalah gambaran dari bentang alam yang sangat beragam serta bertabur dengan beraneka ragam warisan budaya dan juga lanskap budaya yang unik. Kesemuanya itu menjadi apa yang pengunjung atau wisatawan butuhkan dalam memperoleh pengalaman individu. Pariwisata perdesaan ini dapat diartikan sebagai pengalaman perdesaan yang mencakup berbagai atraksi dan kegiatan yang berlangsung di daerah perdesaan atau non-perkotaan. Karakteristik utamanya termasuk ruang yang terbuka lebar, rendahnya tingkat pengembangan pariwisata, dan kesempatan bagi pengunjung untuk secara langsung mengalami atau menikmati lingkungan alam pedesaan beserta pola hidup masyarakatnya, adat istiadat, dan warisan budaya yang ada di dalamnya. Nah, di sini pariwisata pedesaan diyakini akan menjadi kecenderungan yang kuat di seluruh dunia, dan juga diyakini pula sebagai pariwisata yang mengarah lebih berkelanjutan. Nah, pariwisata berkelanjutan berarti pariwisata yang berhasil menemukan standar yang tinggi, tidak saja dari aspek lingkungan, tetapi juga memenuhi aspek-aspek sosial budaya dan ekonomi. Oleh karena itu, dalam hal ini, pariwisata dinilai berhasil melindungi lingkungan, mendukung pengembangan masyarakat atau komunitas tuan rumah, mempertahankan keuntungan bisnis, dan memuaskan pengunjung atau wisatawan.
Nah, jika pariwisata diselenggarakan dan mampu memenuhi keberhasilan ini, ya, maka pariwisata pedesaan sebagai pariwisata alternatif telah menganut prinsip-prinsip ekowisata. Nah, ekowisata pedesaan adalah bentuk penting dari sektor pariwisata yang memainkan peran penting dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat pedesaan. Karena ketika wisatawan melakukan perjalanan ke daerah pedesaan, mereka akan mendukung ekonomi lokal. Dalam hal ini adalah ekonomi pedesaan. Beberapa penting dan manfaat dari pariwisata pedesaan antara lain menyediakan sumber pendapatan dan pekerjaan baru, juga bisa berupa pekerjaan alternatif atau tambahan di daerah pedesaan di samping bercocok tanam. Ya. Yang kedua, wisata pedesaan memacu pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan. Jadi dengan berkembangnya pariwisata pedesaan, maka infrastruktur juga akan mengikutinya. Misalnya jalan, air bersih, listrik, dan telekomunikasi. Yang ketiga, membantu mengurangi bias gender dan kekuatan sosial lainnya. Yang keempat, mendorong komunitas kolektif, ya, kebersamaan komunitas. Yang kelima, dapat membangkitkan kembali budaya lokal yang telah terpendam. Kemudian yang keenam, tentu akan menanamkan rasa bangga, harga diri, dan identitas lokal di daerah pedesaan, berkontribusi untuk konservasi dan perlindungan warisan budaya, ya, maupun alam. Yang kedelapan, meningkatkan standar hidup masyarakat setempat. Dan 9, memberikan peluang untuk mempertahankan populasi atau penduduk di daerah pedesaan yang mungkin mengalami depopulasi akibat arus urbanisasi. Nah, ini penting agar penduduk di pedesaan tidak berbondong-bondong bermigrasi ke perkotaan, sehingga desa tidak menjadi sepi oleh aktivitas. Nah, kemudian muncul berbagai bentuk dari ekowisata pedesaan. Salah satunya adalah desa wisata. Nah, dewasa ini, desa wisata sebagai salah satu produk pariwisata pedesaan menjadi kecenderungan global dari arus utama pariwisata modern. Jadi berkembangnya desa-desa wisata tidak hanya di Indonesia. Jadi kecenderungan ini mendorong, ya, pemerintah dan desa-desa berlomba-lomba menjadikan desa sebagai desa wisata. Tujuannya adalah agar desa yang memiliki potensi sumber daya pariwisata dapat berkembang menjadi tujuan kunjungan wisatawan, di mana wisatawan akan tinggal di dalam atau dekat desa, wisatawan berinteraksi dengan masyarakat, kemudian tumbuh usaha-usaha kecil dikelola masyarakat setempat untuk menyediakan kebutuhan wisatawan. Wisatawan menikmati atmosfer desa, dan wisatawan memperoleh pembelajaran mengenai cara hidup, tradisi, budaya, kearifan lokal, dan mengagumi alam perdesaan. Kemudian materi kedua tentang ekowisata berbasis pertanian. Ekowisata berbasis pertanian atau seringkali dinamakan agrowisata adalah bagian dari pariwisata perdesaan. Di sini agrowisata merupakan praktek dalam menarik pengunjung ke daerah yang pada dasarnya digunakan untuk tujuan pertanian. Nah, agrowisata dapat menarik wisatawan ke masyarakat pedesaan yang bercorak pertanian
untuk relaksasi, pendidikan, dan rekreasi. Sehingga ini dapat menjadi pilihan lain bagi petani yang ingin mendiversifikasi operasi pertanian mereka yang akan membawa lebih banyak kegiatan ekonomi ke daerah pedesaan, khususnya daerah pertanian. Agrowisata dapat dilihat sebagai usaha skala kecil, berdampak rendah, dan berfokus pada pendidikan dan rekreasi. Pada agrowisata, memungkinkan pengunjung memperoleh pengetahuan tentang pertanian dan juga menghargai lanskap perdesaan yang unik. Ya, seperti misalnya lanskap pertanian sawah dengan terasiringnya yang sangat unik. Pada saat bersamaan, agrowisata dapat digunakan sebagai strategi konservasi sumber daya pertanian serta alokasi manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat petani. Nah, di sini agrowisata dapat digunakan sebagai strategi untuk melestarikan sumber daya pertanian, terutama adalah lahan-lahan pertanian. Oleh karena itu, agrowisata memiliki hubungan yang kuat dengan prinsip ekowisata, di mana agrowisata juga mengarah kepada pemenuhan harapan pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman wisatawan dalam pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup penduduk pertanian. Jadi serupa dengan prinsip-prinsip ekowisata. Banyak hal yang dapat ditawarkan dalam menarik wisatawan atau pengunjung ke daerah pertanian. Misalnya berupa ladang pengembalaan ternak, ya, di samping lahan-lahan pertanian, kemudian aktivitas memetik buah atau bunga, ya, melakukan pembibitan, kemudian belajar cara merawat tanaman, ya, dan lain sebagainya yang menarik terutama bagi keluarga. Kegiatan ini memberikan latihan dan pengalaman baru dan juga menikmati banyak udara segar dan sesuatu untuk dapat dibawa pulang, ya, sebagai oleh-oleh setelah mengunjungi daerah pertanian. Nah, manfaat agrowisata dalam pengembangan pertanian. Agrowisata dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi hijau yang berbasis pertanian ini, yang dapat membantu untuk meningkatkan kelangsungan hidup pertanian dengan meningkatkan komersial pertanian, baik melalui penjualan langsung tanaman dan produk-produk pertanian, maupun penyediakan jasa-jasa akomodasi, misalnya ya, catering dan bisnis lainnya. Oleh karena itu, agrowisata adalah sarana yang sangat baik untuk mendukung masyarakat pedesaan. Turis yang membawa uangnya ke masyarakat lokal atau di pedesaan, di daerah pertanian, yang membuat komoditas perdesaan atau pertanian tetap hidup dan sejahtera. Di sisi lain, agrowisata adalah kesempatan untuk meningkatkan kesadaran pertanian bagi kalangan halayak, ya, dan untuk mempromosikan produk pertanian segar dan sehat. Hal ini juga memberikan peluang untuk meningkatkan pemahaman konsumen tentang misalnya industri hortikultura dan lingkungannya. Nah, sekarang kita bahas tentang model-model ekowisata. Jadi produk-produk apa yang bisa kita sediakan di dalam pengembangan agrowisata. Pada umumnya, produk dan layanan agrowisata dapat dibagi menjadi 7 jenis. Yang pertama adalah layanan akomodasi pertanian. Nah, jenis akomodasi pertanian atau pedesaan, ya,
dalam berbagai jenis akomodasi di daerah pedesaan, misalnya adalah wisma, ya, penginapan pedesaan disebut juga sebagai country stay, kemudian homestay, pondok wisata, serta tempat tidur, dan sarapan pedesaan yang biasa disebut dengan bed and breakfast. Nah, ini adalah jenis-jenis akomodasi yang paling umum dan paling terkait dengan pedesaan. Jadi akomodasi untuk agrowisata tidak harus berupa villa atau hotel mewah. Dan bahkan ada juga beberapa bentuk akomodasi agrowisata tertentu yang sederhana, ya, misalnya rumah tempat tidur di atas jerami atau lumbung berkemah atau rumah-rumah susun. Ya, jadi pada prinsipnya tidak menuntut suatu kemewahan. Yang kedua, produk dan layanan yang kedua yang bisa disediakan adalah layanan catering pertanian. Ini adalah tentu bagian yang integral dari agrowisata, di mana wisatawan yang berkunjung atau tinggal di daerah pertanian untuk melihat pertanian mungkin juga ingin makan di pertanian. Sebisa mungkin juga layanan cateringnya ada di pertanian. Mereka bersedia untuk membeli makanan di sebuah restoran di daerah pertanian atau peternakan. Ada berbagai macam layanan catering pertanian di agrowisata seperti catering mandiri, ya, catering oleh restoran, ya, atau penyiapan makanan, penyiapan makanannya sendiri. Nah, produk catering biasanya berasal dari pertanian sebagai produksi sendiri. Dengan melayani produk pertanian sendiri, ya, petani dapat meningkatkan pendapatannya. Nah, yang ketiga adalah model agrowisata partisipatif. Ini adalah ciri khusus dari agrowisata. Jadi produk dan layanan yang disediakan untuk pengunjung tersedia di daerah pertanian secara eksklusif. Kemudian pengunjung dipandu untuk merasakan produk dan layanan tersebut. Misalnya pengamatan proses produksi pertanian, termasuk produksi tanaman, produksi hewan dan pengolahannya, termasuk juga tur terpadu atau tur individu. Ini disebut sebagai produk atau layanan something to see, sesuatu untuk dapat dilihat. Kemudian produk dan layanan lainnya adalah partisipasi dalam proses produksi tanaman. Ini umum, di mana wisatawan terlibat di dalam proses pembibitan, penanaman, pemanenan, dan juga misalnya pengolahan. Kemudian ada juga kontak langsung dengan hewan peliharaan atau alam peternakan di berbagai jenis kebun binatang, safari, menunggang kuda, ya, dan lain sebagainya. Produk dan layanan yang jenis yang keempat adalah retail pertanian. Nah, produk dan layanan ini disebut sebagai something to buy di daerah pertanian, sesuatu yang dibeli. Nah, penjualan langsung merupakan layanan agrowisata yang penting. Perusahaan agrowisata dapat mengorganisir pasar terbuka atau mendirikan kios-kios di pinggir jalan untuk menjual produk mereka. Umumnya wisatawan paling sering membeli sayuran segar, buah-buahan, madu misalnya, berbagai produk olahan rumah tangga dan kerajinan pertanian. Nah, di sini wisatawan dapat mengkonsumsi produk yang dibeli di pertanian atau mereka dapat membawa pulang sebagai oleh-oleh. Yang kelima adalah terapi di pertanian. Agrowisata dapat dihubungkan dengan layanan kesehatan
atau produk yang berhubungan dengan kesehatan. Wisatawan yang mungkin mengharapkan mendapatkan terapi khusus, misalnya terapi diet khusus, termasuk konsumsi produk yang sehat. Ya. Nah, dalam hal ini dapat dipenuhi dengan menyediakan produk-produk organik ya, sebagai produk yang sehat. Selain produk pertanian, pengunjung juga suka mengonsumsi hidangan yang terbuat dari varietas tanaman liar. Ada banyak nilai obat dalam varietas tanaman liar yang tidak dapat ditemukan di daerah perkotaan, sehingga ini juga menjadi peluang sebagai produk dan layanan. Mengkonsumsi sayuran segar, buah-buahan, daging, dan makanan lainnya membuat seseorang puas secara mental, dan itu adalah terapi mental bagi seseorang. Oleh karena itu sangat penting agrowisata menyediakan juga produk-produk layanan terapi. Nah, selanjutnya selain terapi diet, ya, pengunjung juga dapat diatur dengan jenis terapi lainnya, misalnya kita mengenal ada terapi ikan, terapi obat asli atau Ayurveda, terapi kaki. Yang banyak dilakukan itu adalah yoga atau meditasi. Yang keenam, berlibur di pertanian. Berlibur adalah salah satu jenis agrowisata. Ide berlibur di pertanian adalah menghabiskan waktu luang jauh dari rumah, yaitu di daerah pertanian atau peternakan. Jenis wisata ini terutama ditujukan untuk penduduk perkotaan lokal atau wisatawan asing. Selain tinggal di pertanian dan merasakan lingkungan pertanian, para pengunjung ini juga menggunakan penginapan pertanian untuk mengunjungi tempat-tempat lain di daerah sekitarnya, ya, seperti misalnya ada tempat-tempat bersejarah, sumber daya alam, ya, satwa liar, pantai, hiking, dan lain-lain. Produk dan layanan berlibur di pertanian dapat diklasifikasikan menurut lama dan musim serta tujuan tinggal wisatawan. Meliputi paket liburan spesial, ya, ini bisa ditawarkan oleh pertanian oleh agrowisata yang menyediakan produk berlibur di pertanian. Kemudian ada liburan akhir pekan, ya, untuk selama 1 atau 2 hari, atau liburan lebih lama ya, pada saat liburan sekolah, dan juga akhir pekan yang lebih lama, terutama ini untuk keluarga. Berikutnya ada paket liburan di penginapan pertanian yang dikombinasikan dengan wisata keliling ya, di sekitarnya. Bisa juga ditawarkan liburan, ya, bekerja di pertanian di siang hari dan malamnya bersenang-senang di daerah pertanian. Jadi ada banyak peluang-peluang produk dan layanan yang bisa disediakan untuk memenuhi kebutuhan berlibur wisatawan di pertanian. Yang terakhir adalah hiburan pertanian. Hiburan pertanian termasuk festival pertanian, ya. Kemudian mungkin ada lagu daerah, ya, pementasan tarian rakyat, dan lain-lain. Ini memberikan pengunjung berupa pengalaman tentang budaya pedesaan melalui festival, lagu, tarian, dan banyak lagi. Ide di balik hiburan pertanian ini adalah untuk mengeksplorasi dan melestarikan budaya. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat perkotaan lokal dan juga mungkin wisatawan asing untuk berpartisipasi dan merasakan budaya tradisional tanah air.
Nah, berikutnya ada beberapa potensi atraksi agrowisata yang bisa dikemas, ya, yang bisa disediakan untuk wisatawan. Pertama adalah menginap semalam berupa penginapan dan berkemah. Ya, misalnya di sini ada layanan tentang tempat tidur dan sarapan, lokasi perkemahan, ya, perkemahan pemuda, liburan pertanian, bisa resepsi juga bisa dilakukan, ya, bulan madu, dan banyak mendirikan rumah-rumah pohon. Yang kedua adalah atraksi terkait dengan program pendidikan berupa wisata pendidikan terorganisir, terutama terhadap kelompok anak-anak sekolah, ya. Bisa juga kepada kelompok-kelompok tani atau kelompok-kelompok wisata. Program khusus pendidikan pertanian, ya, misalnya cara menanam produk organik, cara memproduksi kompos, ya, ini juga bisa digunakan sebagai atraksi program pendidikan. Ada juga program pendidikan alam seperti pengamatan satwa liar, tumbuhan alami maupun mengamati burung. Dan juga ini untuk program pendidikan ada juga peluang untuk layanan demonstrasi. Misalnya demonstrasi pembuatan makanan olahan, pembuatan madu, ya, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah atraksi di daerah pertanian. Nah, banyak atraksi yang bisa dibuat, ditawarkan di daerah pertanian, misalnya festival musik. Jadi festival musik itu tidak hanya di kota, ya, tapi juga di pedesaan, khususnya di daerah pertanian. Yang umum itu adalah memetik atau memilih produk pertanian sendiri, ya, misalnya memetik buah, ya, bunga, dan lain sebagainya. Memasak, ya, mengolah produk sendiri, ya, wisatawan melakukan sendiri, ya. Penanaman, jadi melibatkan wisatawan untuk pada saat menanam, misalnya menanam padi, ya, juga terlibat dalam panen, juga praktek-praktek pembibitan, terapi ikan, juga terapi herbal. Yang keempat, ya, atraksi di luar, ya, di luar pertanian tapi masih terkait, misalnya pasar petani bisa diciptakan, kemudian pameran produk-produk pertanian, dan juga stand-stand di pinggir jalan, ya, untuk produk-produk pertanian. Yang kelima adalah acara atau festival khusus, misalnya festival musik, ya, perayaan hari raya, dan festival panen. Ya, kita jarang mengemas produk agrowisata secara komprehensif, padahal banyak peluang-peluang membuat produk itu lebih beragam. Yang keenam adalah kegiatan dan acara rekreasi seperti memancing, bersepeda, permainan, berkuda, mengamati burung, mendaki, dan trekking. Yang ketiga, topik yang ketiga adalah ekowisata bahari. Wisata bahari cenderung akan meningkat dengan beberapa alasan. Pertama, pasar wisata bahari ini berkembang ke segmentasi yang lebih luas. Kemudian munculnya segmen pasar khusus, minat khusus, ya, dan juga pasar mewah dengan menggunakan moda transportasi kapal cruise, yacht, maupun seaplane. Meningkatnya permintaan terhadap produk wisata bahari, khususnya bagi emerging market, ya, seperti Tiongkok dan India, ini juga memberi peluang bagi pengembangan wisata bahari. Terdapat juga bergesernya paradigma mass tourism atau pariwisata massal menjadi special interest atau minat khusus oleh segmen pasar tertentu. Kemudian kenapa pariwisata bahari cenderung berkembang? Karena masih banyak potensi wisata bahari yang masih dapat dikembangkan,
terutama wisata berbasis biodiversity hotspot, ya, keanekaragaman hayati. Nah, di sini investasi pariwisata pulau-pulau kecil juga semakin meningkat. Nah, perkembangan wisata bahari juga didorong oleh semakin mudah dan murahnya mengakses destinasi pariwisata berbasis bahari yang terpencil dengan adanya kemajuan informasi, transportasi, dan penerbangan murah. Sesungguhnya tidak ada definisi secara universal dan khusus yang disepakati oleh ahli tentang wisata bahari. Namun demikian, secara teoritis, wisata bahari dapat definisikan sebagai pertama, aktivitas wisata dan rekreasi yang mengambil tempat di kawasan pesisir atau laut lepas. Yang kedua adalah aktivitas-aktivitas wisata dan rekreasi terkait dengan lingkungan laut. Nah, aktivitas-aktivitas wisata bahari dapat dikelompokkan menjadi dua dimensi ruang aktivitas. Yang pertama adalah disebut sebagai sea based atau berbasis laut. Jadi wisata berbasis laut ini seperti misalnya berenang, ya, berlayar, menyelam, memancing, surfing. Dan ada juga wisata yang terasosiasi laut atau sea associated, seperti permainan pantai, ya, berjemur di pantai, mengamati burung, ya, berpartisipasi pada event-event festival terkait laut. Wisata bahari ini termasuk wisata minat khusus, ya, tipologi kategori wisatawan berdasarkan motivasi khususnya biasanya terkait dengan hobi, kenangan, pencarian atau pelarian, atau ketertarikan lainnya. Fokus ketertarikannya umumnya diwujudkan dalam bentuk rekreasi, tur, petualangan, pembelajaran atau pendidikan, atau kombinasi dari semuanya ini. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan tropis terbesar di dunia mempunyai potensi kelautan yang besar untuk pengembangan wisata bahari. Destinasi pariwisata bahari di Indonesia yang telah mempunyai popularitas sebagai tujuan wisatawan umumnya karena keberadaan, keunikan, dan keindahan alam bawah laut dan ombaknya yang menantang bagi peselancar. Beberapa destinasi bahari berbasis alam laut yang cukup terkenal di samping Bali ada Lombok atau Gili, Komodo, Bunaken, Raja Ampat, Wakatobi, ya, Togean, Karimun Jawa, Derawan, Alor, dan Pulau Weh. Sedangkan destinasi pariwisata bahari berbasis ombak antara lain Bali, Mandalika, Pantai Lake, Dompu, ya, Rote, Pelabuhan Ratu, Banyuwangi, Mentawai, dan Nias. Nah, daya saing destinasi ekowisata bahari ditumpukan juga pada kawasan konservasi perairan atau Marine Protected Area. Secara global, kawasan konservasi perairan memiliki beberapa tujuan termasuk wisata dan rekreasi, tetapi bukan sebagai tujuan utama dari kawasan konservasi perairan. Urutan kepentingan tujuan dari kawasan konservasi perairan dalam mendukung pariwisata adalah konservasi keanekaragaman hayati, ya, peningkatan pengelolaan perikanan, peningkatan pengetahuan ilmiah, memperluas kesempatan pendidikan, peningkatan pariwisata dan kegiatan rekreasi, dan juga perlindungan warisan budaya. Nah, kawasan konservasi perairan di Indonesia juga beragam jenisnya, di mana kegiatan wisata dan rekreasi telah menjadi salah satu tujuan di beberapa jenisnya. Nah, jenis-jenis kawasan konservasi perairan untuk tujuan pariwisata alam perairan misalnya adalah Taman Nasional Perairan, ya, dan juga Taman Wisata Perairan. Nah, beberapa produk atau atraksi wisata bahari ya sangat beragam, misalnya adalah dari yang sederhana, beach relaxing atau relaksasi di pantai, surfing yang biasanya kita umum, kemudian jet ski, ya, glass button boat,
atau pengamatan terumbu karang menggunakan perahu lambung kaca, ya, scuba diving atau menyelam, sailing berlayar, ya, berenang, selancar angin, ya, underwater scooter, semi kapal selam, ya juga ada, ya, kemudian snorkeling atau pre-diving, cruise, stand up paddle, ada juga kite surfing, banana boat, submarine jadi kapal selam, dolphin tour untuk wisata lumba-lumba, tradisional boat tour, kemudian kayaking, parasailing, ocean rafting, kemudian underwater helmet, bagi yang tidak bisa berenang dan menyelam masih bisa melihat keindahan bawah laut dengan menggunakan helm bawah laut, kemudian yachting, ya, perahu layar tinggi, dan fishing, memancing. Baik, jadi demikian materi perkuliahan hari ini, cukup panjang untuk topik ini. Diharapkan mahasiswa dapat mempelajarinya lebih lebih mendalam terkait dengan model-model ekowisata di pedesaan, pertanian dan bahari. Terima kasih telah menyimak.